Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abimanyu Ridho Ramadhani dengan NIM D104123138. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengembangan prototipe dari aplikasi yang saya buat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih aplikasi yang saya buat ini. Contoh studi kasus yang saya ambil adalah yaitu menunda tugas hingga mendekati deadline. Kebiasaan ini sering disebabkan oleh kurangnya motivasi, kesulitan mengatur waktu, dan banyaknya distraksi. Oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah solusi berupa aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna mencatat, mengatur, dan memantau tugas secara lebih efektif dan lebih efisien. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan modelan proses dari aplikasi ini dalam bentuk data flow diagram. Oke, pada konteks diagram, sistem utama kita adalah aplikasi manajemen tugas, seperti yang terlihat di sini. Lalu, user berperan sebagai entitas eksternal yang mengirimkan data tugas dan data jadwal belajar ke sistem. Sebagai respon, sistem mengembalikan informasi tugas, informasi waktu belajar, informasi produktivitas, serta notifikasi dan motivasi kepada user. Diagram level 0. Di sini proses utama dipecah menjadi 4 subproses besar yang lebih mendetailkan fungsionalitas sistem. Proses 1.0 manajemen tugas bertanggung jawab atas operasi dasar, menambahkan, menghapus, mengupdate, dan melihat tugas user. Lalu ada proses 2.0 fitur motivasi, meliputi pengiriman kata-kata motivasi serta pengingat tugas dan jadwal kepada user. Proses 3.0 manajemen waktu memungkinkan user menambahkan jadwal belajar dan sistem menggunakan data ini untuk membantu user dalam manajemen waktu belajar. Proses 4.0 analisis produktivitas menyediakan hasil analisis mengenai produktivitas user termasuk penyelesaian tugas dan waktu pengerjaan. Setiap proses utama ini kemudian dirinci lebih lanjut di level 1 DFD. Oke. Proses 1.0 manajemen tugas. Proses ini terbagi menjadi tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, dan lihat daftar tugas. User mengirimkan input untuk menambah, mengedit, atau menghapus tugas, dan sistem mengembalikan informasi tugas tersedia kepada user setelah membacanya dari data tugas. Lalu, proses 2.0 fitur motivasi terbagi menjadi fitur motivasi dan fitur pengingat. User dapat mengirimkan permintaan ini untuk mendapatkan kata-kata motivasi berdasarkan data motivasi dan menerima notifikasi, pengingat tugas dan data jadwal berdasarkan data tugas dan data jadwalnya. Lalu, proses 3.0 manajemen waktu terdiri dari input jadwal, mengelola jadwal, dan mencatat waktu belajar. Nah, user akan menambahkan jadwal belajarnya ke aplikasi. Sistem akan mengolah jadwal ini sehingga dapat mengirimkan notifikasi dan informasi waktu belajar user. Semua data jadwal disimpan di data jadwal yang ada di sini. Lalu, proses 4.0 analisis produktivitas melibatkan menghitung penyelesaian tugas, menghitung waktu pengerjaan tugas, dan memberikan rekomendasi waktu belajar. Proses ini menganalisis data tugas dan data statistik untuk memberikan informasi tugas diselesaikan, informasi waktu pengerjaan, dan informasi rekomendasi waktu belajar kepada user. Oke. Sekarang, saya akan memperlihatkan demo dari aplikasi ini. Halaman pertama dari aplikasi ini adalah halaman home. Pada bagian atas terdapat kata sapaan untuk user. Di bawahnya ada kotak motivasi yang kalimat ini akan berganti setiap harinya. Lalu di bawahnya ada progress yang akan memperlihatkan tugas yang tersedia untuk hari ini. Kita bisa melihat detail tugasnya dengan menekan tombol titik 3 yang akan menampilkan judul tugas, deskripsi, dan deadline. Lalu dari halaman ini juga kita dapat berpindah ke halaman notifikasi. Halaman notifikasi yang akan ditampilkan adalah pengingat tugas dan pengingat jadwal, di mana ini akan memberikan notifikasi ketika ada tugas yang mendekati deadline atau ketika user memiliki jadwal pada hari ini. Lalu ada fitur lainnya juga seperti tombol menu di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman task. Di halaman task ini, saya membuat desainnya dengan menampilkan kalender. Jadi, user akan dapat melihat tugas apa saja yang tersedia pada hari ini. Contohnya pada Selasa 10 Juni 2025. Di sini, kita dapat melihat 2 tugas. Nah, untuk tampilan tugasnya, berbeda dengan di halaman home,
saya memperlihatkan lebih detail, di mana kita di sini dapat menandai tugasnya, apakah tugas ini sudah selesai atau belum. Lalu di sini terdapat prioritas yang saya bagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Lalu di sini ada ikon kuliah untuk jenis tugasnya. Untuk jenis tugas lainnya yaitu ada pribadi dan beberapa jenis lainnya. Oke, sekarang kita akan mencoba menambahkan tugas. Anggap saja saya akan menambahkan tugas membuat gameplay paper dengan deskripsi membuat gameplay paper di Java menggunakan LBGGA. Deadline-nya pada tanggal 13 dengan jam 12. Lalu prioritas saya buat sedang dan jenis tugasnya untuk pribadi. Oke, saya tekan simpan. Nah, tugas ini akan langsung muncul di sini. Jadi tugas ini akan tersedia akan tetap terlihat di sini sampai hari Jumat. Jadi dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini tugasnya akan tetap terlihat di halaman task. Nah, lalu ada menu fitur edit. Ketika kita bisa memilih tugas mana saja yang mau kita edit. Contohnya di sini saya akan menandai tugas yang ini. Nah, kita dapat mengedit tugas ini bebas. Jadi kita dapat mengubah judulnya, deskripsinya, deadline, prioritas, dan jenis tugasnya. Lalu kita juga dapat menghapus tugas ini dengan menekan tombol hapus. Oke, jadi pada hari ini hanya akan terdapat 2 tugas saja. Lalu di sini ada menu filter yang akan memperlihatkan tugas dengan beberapa kategori yang diinginkan, seperti contohnya ada prioritas tinggi, sedang, rendah, lalu ada jenisnya pribadi atau kuliah. Lalu di sini ada menu pencarian ketika kita ingin mencari tugas yang lebih spesifik dengan namanya. Oke, itu saja untuk halaman task. Lalu kita berpindah ke halaman produktivitas. Nah, di sini adalah analisis produktivitas yang saya sebutkan. Di bagian atas terdapat ringkasan kerja yang akan menampilkan tugas yang ada di proses, lalu ada tugas yang mendatang, tugas yang sudah selesai, lalu ada waktu pengerjaannya. Di bawahnya terdapat statistik penyelesaian tugas. Kita dapat melihatnya dalam bentuk per mingguan atau bentuk per bulanan, bahkan per semester. Di sini juga akan menampilkan rata-rata waktu pengerjaannya dan total tugasnya pada per minggu ini. Jika kita mengubahnya menjadi bulan, nah, jadi ini akan menampilkan rata-rata waktu pengerjaan per bulannya dan total tugas selama 1 bulan. Di bawahnya ada rekomendasi waktu belajar. Di sini terdapat sistem akan memberikan strategi produktivitas terbaik untuk user dengan berdasarkan waktu, berdasarkan jenis tugasnya, bahkan waktu istirahat juga akan diperhatikan. Oke, itu saja. Di halaman profile, di sini user dapat menambahkan identitasnya untuk ditampilkan di halaman home tadi. Lalu di bawahnya ada jadwal belajar. User dapat menambahkan jadwal belajarnya dengan menekan tombol plus jadwal belajar. Di sini kita dapat memilih harinya, minggu keberapanya, dari waktu mulai belajar hingga waktu selesai, topik materi yang ingin dipelajari, lalu ada deskripsi dari topik materinya. Anggap saja saya akan menambahkan jadwal belajar ini dengan mengklik simpan. Nah, jadi nanti tugasnya akan langsung disimpan di sini. Oke, itu saja aplikasi yang saya buat ini. Untuk tugasnya, dia akan langsung diperbarui seperti ini, membuat gameplay paper. Oke, itu saja presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.